Kita halo, Syari, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. gimana ya gini? Iya, dengan siapa Mbak? Adelia tadi Pak Oh, Ustadz. Adelia, silakan. Gimana kalau ibu sama bapak itu belum bercerai Pak Ustadz? Belum bercerai, salah satu Iya. pengen nikah lagi. Karena ibu mau menikah lagi, terus bapak sakit. Bisa nggak Pak Ustadz kalau diizinin? Oke. Itu aja Pak Ustadz. Kasus seperti Assalamualaikum. ini. Masya Allah, nggak tahu kasusnya. Tadi saya tanya katanya janda. Oke. Selama dia masih punya suami, meskipun suaminya sakit, tetap dia harus menghormati suaminya. Tidak boleh dia menikah kecuali memang suaminya itu dengan rela serela-relanya menceraikan dulu. Diceraikan dulu, statusnya dijandakan dulu. Tapi ini menurut saya ini perempuan kurang benar ini kalau sampai gara-gara suaminya sakit dia malah justru mau menikah lagi. Tapi mungkin ada something sebelumnya ya, Ya, mungkin, membuat mungkin. seseorang wanita Nah, melakukan seperti kemarin di hari Jumat kita itu membahas tentang khulu. Khulu itu gugat cerai. Oh, gugat cerai dari sang istri ya. Ya, Khulu namanya. artinya khulu itu usaha seorang istri ingin melepaskan diri dari Ikatan pernikahan. Itu memang ada salah satunya karena dia tidak lagi bisa melihat dan tidak lagi ada rasa cinta. Itu boleh itu. Walaupun memang secara moralnya tidak boleh, tapi secara fikihnya boleh. Tidak kita akan bahas itu. Yang jelas bahwa seorang perempuan yang sudah kondisi seperti itu, pakailah kaidah ridho bisyai'i, ridho bima yatalladu minhu. Ridho kepada sesuatu, maka dia harus juga menerima akibat dari yang diridhoinya. Gitu loh. Apalagi sudah punya anak sebesar jenengan udah besar kan? Adelia ini udah besar kan ini? Kayaknya udah besar, udah punya anak juga mungkin ya. Mungkin. Ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu, itu batasannya sudah punya anak. Ketika seorang istri sudah punya anak dari seorang suami, kemudian suaminya impoten misal nih, maka hukum fikih sebagian ulama mengharamkan dia gugat cerai. Itu loh Mbak. Kalau pakai kaidah ini, meskipun ilmu fikih boleh Mbak. Wong di dalam hadis kemarin itu juga digambarkan ada seorang perempuan itu tidak menghina suaminya. Suaminya akhlaknya baik. Suaminya di agamanya baik, tapi si perempuan ini nggak cinta lagi, ngadu sama Rasul, ya Rasul, aku ini nggak cinta lagi sama dia, aku takut jadi kufur nikmat. Bagaimana ini ya Rasul? Ya sudah, kembalikan kebunnya, karena mas kawinnya dulu itu pakai apa kebun? Gimana? Gitu. Mau? Iya, saya akan kembalikan. Ya udah, sekarang saya ngomong sama suamimu, hai suami, namanya Thabit bin Qais, hei Thabit bin Qais, terimalah kebun ilmu kembali dan ceraikan dia. Padahal agamanya baik, akhlaknya baik. Secara fikih boleh ibu jenengan itu menggugat cerai secara fikih, tapi secara moral itu harus pakai kaidah ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Ridho kepada sesuatu di awalnya, maka dia juga harus ridho akibat yang ditimbulkan dari yang diridhoinya setelahnya. Dulu kan gagah ya, punya anak sebesar kamu itu berarti sudah gagah, pernah merasakan bagaimana hangatnya pelukan suami itu, pernah sudah punya anak, berarti sudah merasakan itu semua. Kok sekarang begitu suami kok sakit, lalu kemudian mau nikah lagi, ini perempuan kurang baik ini. Ibu jenengan itu ibu yang kurang baik. Saya bisa pastikan itu. Akhlaknya bisa kita pastikan tuh. Kok ya Allah, dada saya ini sampai sesak kalau sudah seperti ini Mbak. Masya Allah, kok ada ya seorang perempuan sampai rela ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, sementara suami yang pernah memberikan kehangatan, suami yang pernah memberikan anak kepadanya masih hidup. Masya Allah, apalagi sampai mau gugat cerai. Nasihati ibu seperti itu Mbak. Saya cabut tadi dukungan itu. Kenapa? Karena tadi saya tanya jenengan katanya sudah janda. Nggak boleh seorang anak menghalangi ibu yang sudah janda menikah lagi. Tapi kalau masih punya suami, bapak jenengan masih hidup, maka perempuan itu, ibumu itu kurang baik, perlu dinasehati. Walaupun dalam ilmu fikih tetap boleh, nanti ketika dia gugat cerai di pengadilan agama, boleh jadi akan dikabulkan oleh pihak
pihak pengadilan agama, tapi secara moral kita harus pakai kaidah tadi yang saya bacakan. Oke, Betul, Mbak. Masya Allah ya. Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita juga hampir tuntas. Ada pesan Ustadz sebagai rangkuman, terima silakan. kasih Mbak Ocha, pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Barangkali nada saya agak keras, tetapi ini karena dukungan moral sebenarnya. Jangan sampailah kita ini mengedepankan nafsu, karena kalau sudah demikian itu berarti sudah nafsu, pernikahan yang nafsu, dan itu hanya mengejar kesenangan sementara nanti setelah mati itu tidak akan pernah diridhoi. Apalagi suami dalam keadaan sakit, itu berarti perlu dukungan moral, perlu nasihat, perlu dukungan moral, perlu semangat bagaimana dia akan bisa sembuh kembali kalau kemudian malah istrinya menjauh bahkan mencari laki-laki lain. Mbak Arndela, saya Mbak Adelia. Adelia, tolong nasihati ibu kalau perlu tadi.